Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat di rumah. Kita tetap tidak tinggalkan ibadah. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuliakan Raja segala Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkati ibadah saat pagi ini. Meskipun kami ada di rumah, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau Immanuel, Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan biarlah hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua yang ikut ibadah di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Banyak yang tidak kita mengerti dalam hidup kita ini. Yang kita tahu adalah bahwa apapun yang terjadi Tuhan sudah rancangkan. Dan Tuhan tidak pernah menutup matanya. Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Dia selalu melihat, dia selalu mendengar apapun keluh kesah umatnya. Firman Tuhan selalu menceritakan bahwa dalam setiap kesulitan, secara umum, secara massal, Tuhan tetap spesialkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita melihat cerita tentang Nabi Elia di Sungai Kerit. Kita melihat perkawinan di Kana yang penuh mujizat. Kita melihat Lazarus yang dibangkitkan. Kita melihat janda Sarfat yang dipelihara dengan kelimpahan setelah dia mengutamakan seorang hamba Tuhan. Dan kita tetap percaya di masa seperti ini bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dari surga Tuhan melihat setiap kita. Tetap percaya dan tetap beriman sampai Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap muliakan Dia, tetap puji Dia dengan kesungguhan hati. Meskipun tak ku tetaplah percaya dan Tuhan akan menjawab doa kita. Mari kita tetap sembah Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan Yesus yang ku percaya. Mari jemaat kita
kita semuanya bangkit lagi. Kita tetap dalam hadirat, kita sembah lebih sungguh lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Mari saudara sejenak kita lupakan apapun masalah dalam hidup kita. Karena kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih, glory. Kau Allah yang ajaib Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi, sambil kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari kita angkat pujian lebih lagi kepada Tuhan kita. Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat Dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati saat pagi ini supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi meskipun berada di rumah, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir memberkati setiap kami. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, tidak ada kuasa gelap, kuasa udara yang sanggup menandingi kuasa kehadiran Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, saya akan berbicara mengenai ujian kesetiaan. Pembacaan ada di dalam Mazmur 26 ayat 2 sampai yang ketiga. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Saudara, ujian adalah perangkat atau media atau cara untuk membuktikan apakah betul, apakah sungguh, apakah benar adanya bahwa seseorang setia dan taat kepada panggilannya sebagai umat Tuhan. Ujian itu
adalah sebuah ukuran dari murni tidaknya apa yang sedang dan telah kita lakukan. Ujian yang paling mendekati kebenaran adalah dengan cara mensituasikan atau mengkondisikan dengan terbalik. Misalnya begini, kesetiaan menjalani sebuah proses itu akan diuji dengan cara apakah dia di dalam segala musim kehidupan itu tetap konsisten, tetap setia untuk menjalaninya sampai selesai dan tidak putus di tengah jalan. Kesetiaan pada pasangan itu akan teruji ketika ada si penggoda lain. Apakah tertarik atau tidak. Kemudian kesetiaan dalam pekerjaan akan diuji dengan cara ketika ada tawaran lain. Apakah dia tergoda untuk menerima itu atau tetap konsisten untuk bekerja di tempat dia sedang melakukan pekerjaan. Kemudian kesetiaan secara rohani di hadapan Tuhan itu akan teruji ketika ada doa yang kita panjatkan seperti tidak dijawab. Bahkan hal lain bisa membuat orang lebih cepat untuk dijawab dengan cara lakukan perdukunan dan lain sebagainya. Demikian pula kesetiaan panggilan itu akan diuji ketika di dalam menjalankan panggilan kita, pekerjaan kita atau pelayanan kita yang pada akhirnya kita menghitung tidak ada keuntungan di dalamnya. Apakah seseorang tetap melakukan atau tidak. Ujian terhadap siapa yang benar-benar utuh itu telah dilakukan oleh seorang aktor Bollywood yaitu Aamir Khan. Dengan cara apa? Dia ingin menguji siapakah yang benar pada masa Covid ini yang membutuhkan atau sekedar menambahi daripada kebutuhan dia. Akhirnya dia membawa truknya, kemudian dia taruhlah di plastik-plastik itu 1 kilo tepung, dan kemudian di situ dia akan melihat siapakah yang benar-benar butuh atau tidak. Karena buat seseorang 1 kilo tepung itu ya tidak terlalu berharga. Padahal di dalamnya ada kira-kira uang 3 juta rupiah. Nah, di situ terbukti bahwa yang hadir memang yang betul-betul membutuhkan secara ekonomi pada waktu itu. Kemudian ada ujian siapakah orang yang berambisi terhadap sebuah kekuasaan. Ini dilakukan oleh pemimpin besar dengan cara dia mengabarkannya bahwa dia sudah tidak ada atau sudah meninggal. Dengan cara ini dia akan melihat siapakah orang-orang yang memiliki ambisi atau dia memang orang yang memiliki karakter yang lebih baik. Ujian terhadap etos kerja kalau di dalam pekerjaan formal itu sering dilakukan oleh pemimpinnya dengan cara sidang. Tiba-tiba datang atau dia mengumumkan atau menginformasikan kepada sekretarisnya bahwa minggu ini mungkin tidak akan hadir ke kantor. Tetapi di suatu hari tertentu dalam seminggu itu tiba-tiba bosnya datang. Dan disitulah terlihat orang-orang yang memang memiliki etos kerja yang tinggi atau tidak. Ada seorang dosen yang setiap ujian mahasiswanya dia tidak pernah mengawasi, tetapi dia hanya menggambar gambar mata, dan dia pesankan sebelum ujian dimulai bahwa saya tidak hadir, tetapi ada yang melihat kalian mengerjakan ujian, yaitu Tuhan sendiri. Saudara, kita melihat bahwa Simon Petrus sebagai murid Kristus pun diuji dengan cara apa?
datanglah beberapa orang perempuan di perapian itu ketika Yesus diadili, yang mengakibatkan Petrus menyangkal sampai 3 kali. Paulus diuji dengan duri dalam daging. Ada beberapa yang menafsirkan bahwa duri dalam daging itu bisa secara tubuh, penyakit, atau ada indikasi lain bahwa di sekitaran Paulus waktu itu memang sedang marak pengajar-pengajar sesat. Sampai sekarang pun saudara, di sekitaran hamba-hamba Tuhan gembala selalu ada namanya penyesat-penyesat. Memang firman Tuhan mengatakan penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Paulus diuji dengan tetap ada duri dalam daging itu. Apakah Paulus tetap setia di dalam panggilan? Dan terbukti firman Tuhan menceritakan bahwa Paulus setia sampai akhir. Ukuran ketulusan dan kemurnian, kadang-kadang saudara, kepada anak pun kita menguji karakter anak masing-masing. Dari beberapa anak, kalau lebih dari satu, kita akan melihat kadang-kadang kita adakan satu percobaan, maksud saya, di mana kita nggak dampingin dia untuk belajar. Apakah dia tetap mau belajar atau tidak? Kadang-kadang pada saat dia ulang tahun, kita sengaja tidak mengucapkan ulang tahun. Kadang-kadang kado pun tidak kita kasih. Kita sedang menguji sampai di manakah anak kita ini. Kadang-kadang juga dalam setiap apa yang dia lakukan kita tidak kasih award. Tetapi tidak seterusnya, saudara. Sesekali saya katakan. Untuk menguji anak ini apakah membantu maminya itu dengan sungguh-sungguh hati, atau hanya karena butuh hal-hal tertentu yang dia sukai sehingga dia rajin pada hari itu. Kalau ada motivasi, rajinnya ini musiman, saudara. Apakah anak-anak Bapak Ibu Saudara musiman, musim getol belajar, atau musim getol main gadget, musim getol membantu orang tua, atau musim malas-malasan? Nah, tentunya ada sesuatu yang mereka inginkan, baru mereka melakukan apa yang kita suruhkan kepada mereka. Kita melihat Rut tetap komitmen meskipun tanpa tahu akan mendapatkan kehormatan dengan mendapatkan Boaz. Saudara, Rut itu kalau tahu bahwa akhirnya dia akan mendapatkan Boaz dengan segala fasilitas, dan akhirnya menjadi salah satu ibu yang menurunkan Yesus Kristus, pasti sejak awal dia akan setia mengikuti Naomi. Tetapi itulah yang namanya karakter, saudara. Karakter itu meskipun nggak dapat apa-apa, dia tetap baik. Karakter yang baik itu meskipun tidak mendapatkan apa-apa, dia tetap baik. Meskipun diperlakukan yang tidak baik, dia tetap baik. Itulah karakter, yaitu karakter yang baik. Tetapi memang kalau dasar karakternya tidak baik, kadang-kadang orang perlakukan baik pun dia akan balas dengan kejahatan. Nah, Rut kita melihat bahwa dia tetap komit kepada panggilannya hanya karena mencintai Tuhan. Akhirnya tambahannya Boaz dan lain-lain Tuhan tambahkan. Yusuf tetap menjalani kehidupan pahitnya tanpa menyadari bahwa dia akan menjadi pemimpin besar. Yusuf itu ngikutin aja jalan hidup dia. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan upah, mahkota, kehormatan dari Tuhan. Dan kehormatannya pun sebagai pemimpin, dia dipanggil untuk memberkati bangsa yang besar. Kemudian Daud, dia tetap setia menjadi pengembala kambing domba tanpa tahu bahwa dia akan menjadi seorang raja yang besar. Daud berkata untuk sebuah pengakuan yang teruji, seperti ayat yang kita baca tadi. Kita akan baca secara lengkap
Mazmur 26 ayat 1-7 dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu. Pertanyaan kita kepada ayat 2 ini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sekilas kayak menantang Tuhan. Sekilas kayaknya ini sombong. Tetapi bukan tanpa alasan Daud mengatakan ini di hadapan Tuhan. Karena dia tahu persis bagaimana hidupnya. Bagaimana dia memiliki pola hidup, karakter hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Yang dia katakan di ayat 1 tadi. Dia katakan bahwa dia telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan dia percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Ketika seseorang menyadari dengan tulus, dengan sungguh-sungguh bahwa matanya selalu tertuju pada kasih setia Tuhan, dan dia hidup dalam kebenaran Tuhan, dia sanggup berkata, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Nah saudara, kalau orang dengan jujur memiliki hidup, pola hidup, gaya hidup yang dengan tulus kepada Tuhan, dia berani mengatakan, ujilah aku Tuhan. Tetapi banyak orang menghindari ujian. Benar? Gak maulah diuji. Maunya dapat rapot aja. Maunya naik aja. Maunya lulus aja. Tidak bisa, saudara. Setiap kita harus mengalami ujian. Kemudian ayat 4 mengatakan, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak. Nah syarat selanjutnya untuk berani berkata ujilah aku Tuhan adalah dengan tidak duduk dengan penipu, tidak dengan orang munafik. Dia tidak bergaul dengan kelompok-kelompok seperti ini. Ayat 5, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Dia jujur mengatakan bahwa aku memang tidak berada di perkumpulan orang yang berbuat jahat. Aku tidak mau bergaul sama orang-orang yang demikian. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah saudara, itulah kejujuran Daud, sehingga dia sanggup dan berani berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Beranikah kita berkata-kata seperti Daud itu? Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Rasanya kita tidak sanggup untuk berkata demikian. Yang sering kita katakan adalah, Tuhan, jangan uji aku, jangan coba aku Tuhan, aku tidak sempurna. Tetapi saudara, ujian itu harus ada di dalam hidup kita. Saudara, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya batin dan hati hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu. Hari-hari ini saya sebagai gembala tidak tahu persis hati saudara. Sedikit gambaran memang ada di dalam batin setiap gembala manapun terhadap jemaat atau domba-domba. Tetapi kami tidak mudah berbicara apapun. Kami hanya berdoa kepada Tuhan untuk situasi jemaat. Hari-hari ini ujian sedang berlangsung dan akan membuktikan siapa yang tetap setia dan yang tidak setia. Saudara, Matius 3 ayat 10 mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon,
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mungkin sekaranglah waktunya saudara untuk membuktikan apakah saudara cinta Tuhan atau tidak, setia kepada Tuhan atau tidak. Sekarang tidak ada yang memimpin saudara atau menggait saudara, mengajak saudara, kemudian menjemput saudara, karena semuanya ada di rumah. Yang pasti tahu keadaan hati, iman, kasih kepada Tuhan adalah hanya saudara sendiri. Tetapi saya ingatkan bahwa saya pun sebagai seorang pendeta hanya mengingatkan. Tetapi selanjutnya yang dikatakan di dalam Matius 3:10 bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu adalah tugas Tuhan sendiri. Sekarang yang menguji adalah Tuhan Yesus. Sekarang kita ada dalam ujian. Apakah kita berbuah atau tidak? Karena pohon yang berbuah itu tidak tergantung oleh apapun juga. Kalau dia memang memiliki karakter pohon yang bisa berbuah, dimanapun kapanpun dia bisa berbuah. Hari-hari ini kita harus berbuah yang baik, saudara. Kesetiaan kita, kelemah lembutan kita, apakah dalam perkataan, berperilaku, menuliskan sesuatu, saudara menunjukkan hati yang lemah lembut, atau sebaliknya. Saya akan tutup dengan Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Kita sudah terpanggil menjadi umat Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang sudah dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi yang belum teruji adalah setia. Kalau dipanggil dari awal sudah kita tahu. Dipilih awal pertengahan kita tahu. Tetapi setia itu alat ukurnya adalah waktu, yaitu waktu terakhir. Saya berharap setiap kita tetap setia, saudara. Keadaan apapun juga, saudara harus tetap setia. Karena Tuhan tetap setia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya berkat Tuhan atas semua jemaat Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap bersyukur. Karena waktu ini boleh kami lewati, sehingga kami sendiri bisa mengukur siapakah kami. Apakah kami sudah semakin baik di hadapan Tuhan? Dan apakah kami merasa sudah layak untuk menerima mahkota kerajaan Allah? Atau malah sebaliknya Tuhan? Kiranya berkat Tuhan atas semua jemaat di rumah-rumah tangga. Berkat-Mu berlimpah atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Perkataan, perbuatan yang tanpa dilihat oleh orang, tetapi Tuhan melihat apa yang kami pikirkan. Hari-hari ini Tuhan, apapun yang orang baca, orang dengar, orang lihat, spontanitas yang keluar adalah hati yang menghakimi. Biarlah itu tidak ada pada kami Tuhan. Kami pasrah kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan kerjakan, untuk mendidik kami menjadi orang-orang yang bermutu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dari saya. Tetap ikuti kegiatan apapun secara online.